Perkenalkan, kami dari startup Go Legal dengan anggota saya Irfan Khairul Anam sebagai CEO, saya Satria Maki Varga sebagai COO, saya Albertina Suarliak sebagai CMO, saya Ayam Marmuka sebagai CFO, dan saya Muhammad Zulfikar Adis Raja sebagai CTO. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan bisnis plan kami. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kenapa kita membangun startup ini. Seperti kita ketahui bahwa teknologi telah menjadi sesuatu yang melekat pada masyarakat saat ini. Ya, salah satunya manfaat yang paling terasa dari kemajuan teknologi ini adalah yang mempermudah dan memperluas jangkauan komunikasi dengan adanya internet ini. Nah, internet ini merupakan jaringan komunikasi yang menghubungkan komputer di seluruh dunia sehingga kita dapat bertukar informasi dengan mudah dan cepat. Nah, internet secara umum digunakan untuk mengakses informasi dan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, perkembangan internet yang semakin pesat saat ini menimbulkan dampak signifikan dalam industri pertelevisian dan perfilman. Sebelum ada internet dulu, perkembangan seperti saat ini, orang masih menggunakan DVD player, CD, atau kaset-kaset yang digunakan untuk menonton suatu film. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, akan mempermudah orang untuk menonton video-video, menonton film-film, yaitu dengan cara mengakses lewat internet, seperti nonton lewat video digital atau streaming video. Nah, hal ini terjadi karena internet akan mempermudah seseorang untuk lebih cepat dan bebas menentukan film apa yang mereka inginkan. Nah, berikut adalah grafik atau sebuah statistik biaya yang dihabiskan konsumen untuk menonton hiburan di rumah mereka. Nah, di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah grafiknya. Bisa dilihat bahwa berdasarkan grafik tersebut, subscription streaming menempati posisi pertama untuk hiburan rumah di United States atau di Amerika. Nah, platform paling populer untuk video streaming adalah Netflix. Netflix sendiri ini adalah merupakan salah satu penyedia layanan televisi internet terbesar yang ada di dunia. Layanan streaming video Netflix sukses mencatatkan prestasi yang gemilang dengan jumlah pelanggan tembus 139 juta di seluruh dunia pada tahun 2018. Berikutnya, kami sajikan data pertumbuhan Netflix yang ada di Indonesia, yang ada di sebelah kanan saya. Melihat dari data grafik tersebut, Netflix mulai masuk pasar Indonesia pada tahun 2016 dengan menawarkan berbagai konten orisinalnya. Seiring populernya perkembangan Netflix, serial TV-nya maupun perfilmannya, platform ini pun semakin bertambah pelanggannya. Pada tahun 2017 sendiri mencatat total pelanggan Netflix itu mencapai 95.000 yang ada di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2018 pelanggan Netflix di Indonesia bertambah sebanyak 2,5 kali lipat. Mengapa sih pertambahan itu begitu pesat? Yang pertama, lewat layanan Netflix ini pelanggan dapat menonton konten film atau serial TV favorit kapanpun, dimanapun, termasuk di perangkat apapun, asalkan terhubung dengan koneksi internet. Seiring dengan pertumbuhan ini, tetapi banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya itu adalah situs pembajakan film yang ada di Indonesia. Melalui internet, seseorang dapat memperoleh film yang diinginkannya secara gratis, mendownload secara ilegal. Tapi ini sangat merugikan bagi pihak pengembang layanan seperti Netflix. Dengan pembajakan film yang ada di internet, itu mengalami kerugian bukan hanya kepada pihak Netflix, tetapi juga kepada pihak seperti pemerintahan Indonesia. Melihat berbagai kondisi tersebut, kami startup Go Legal hadir dengan berbagai solusi. Salah satunya adalah mengapa sih masih banyak terjadinya pembajakan? Karena mungkin sebagian orang menganggap berlangganan Netflix itu mahal. Startup Go Legal menghadirkan beberapa produk seperti Netflix ataupun produk subscription layanan lainnya dengan harga yang terjangkau.
Dengan hadirnya startup ini, kami mengharapkan semua orang bisa berlangganan dengan berbagai layanan yang diinginkan, tidak terbatas pada Netflix saja, sehingga semua orang bisa menikmati layanan dengan statusnya yang legal, sehingga tidak merugikan siapapun itu. Di startup Go Legal ini nanti kami akan memasarkan berbagai produk seperti Netflix, Spotify, Microsoft 365, Wattpad, dan lain yang masih banyak lagi yang bisa diekspor di startup ini. Go Legal ini merupakan platform yang memberikan layanan berlangganan bersama atau sharing subscription dengan patungan antara pengguna lain untuk mendapatkan layanan jasa premium. Dengan adanya platform ini, perusahaan juga ikut mengkampanyekan konsumen untuk menggunakan layanan yang legal sebagai bentuk apresiasi terhadap pemberi layanan dengan memanfaatkan paket semurah mungkin dari penyedia layanan yang ditawarkan. Oke, yang berikut kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, aspek pemasaran. Di sini aspek pemasarannya terdiri dari 3. Yang pertama, gambaran umum pasar. Nah, nama perusahaan yang akan kami bangun ialah Go Legal dengan jenis produknya akun subscription, untuk ukurannya langganan per bulan, dan produk yang terdapat di Go Legal nanti terdapat Netflix, Spotify, YouTube Premium, Microsoft 365, Disney Plus, Canva, Apple One, Wattpad, Gramedia, dan Apple Music. Nah, untuk manfaat utamanya yaitu sebagai solusi untuk memberikan subscription legal untuk layanan hiburan dan layanan produktivitas lainnya. Yang berikut, yang kedua, segmentasi pasar. Target pasar pada Go Legal sendiri menargetkan konsumen dari semua golongan yang menginginkan layanan subscription sesuai minat dengan harga yang tergolong terjangkau. Nah, untuk sasaran pasar yang lebih spesifiknya, menuju kepada yang pertama, seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19 yang juga menginginkan hiburan yang dapat diakses dari rumah saja. Yang kedua, golongan mahasiswa yang cenderung memiliki beban akademik yang banyak dan tidak ada waktu untuk mencari hiburan di luar seperti mahasiswa PMK Migas tingkat akhir. Yang ketiga, siswa sekolah dan anak-anak yang menginginkan hiburan. Dan yang keempat, golongan pekerja dan akademisi yang membutuhkan lisensi untuk pekerjaan seperti Microsoft 365. Yang berikut, strategi pemasaran terdiri dari 2. Yang pertama, strategi harga. Nah, untuk metode penetapan harga pada Go Legal sendiri ialah going rate pricing dengan melihat pesaing yang berkecimpung di bidang akun subscription. Kami menetapkan biaya jasa dengan biaya yang tepat setelah penjualan. Nah, untuk penetapan untung ini ditetapkan nominal tetapnya yakni 5.000 setiap pembelian akun. Dengan ditetapkan biaya yang murah ini, diharapkan mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat umum dan calon konsumen. Yang berikut, strategi promosi. Untuk metode promosi yang akan kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi atau personal selling. Yang berikut pemasaran langsung, direct marketing, promosi penjualan atau sales promotion, serta hubungan umum atau public relation. Kami akan mempromosikan akun subscription melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, TikTok, dan Instagram agar pembaruan produk kami dapat dikenal oleh masyarakat umum dengan sangat mudah dengan jangkauan yang luas. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang aspek produk. Nah, di sini Go Legal sendiri telah menyediakan beberapa akun kepada masyarakat. Nah, akun-akun tersebut itu seperti yang pertama itu Netflix. Seperti yang kita ketahui, aplikasi Netflix ini untuk orang-orang yang gabut dan malas untuk ke bioskop. Berhubung juga sedang pandemi, jadi orang-orang malas untuk berkerumun
Untuk itu mereka lebih memilih untuk menggunakan aplikasi Netflix ini. Yang berikut Spotify. Aplikasi Spotify ini merupakan layanan musik digital, podcast, dan video yang memberikan akses ke jutaan lagu dan konten lain dari kreator di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah Microsoft 365. Agar Microsoft seperti Word, Excel, PowerPoint legal, maka lebih aman untuk menggunakan Microsoft 365. Yang berikut adalah Gramedia. Dengan adanya aplikasi Gramedia ini, kita lebih mudah untuk membaca buku tanpa harus ke perpustakaan atau toko-toko buku lainnya. Yang berikut adalah Disney Plus. Aplikasi ini dikhususkan untuk anak-anak. Selanjutnya ada aplikasi Canva. Nah, pada aplikasi Canva ini, untuk mempermudah dalam mengedit, dan dalam aplikasi ini juga terdapat banyak template yang bisa membantu kita dalam mendesain. Selanjutnya, aplikasi Apple One. Nah, pada aplikasi ini, kita dapat menggabungkan 4 layanan Apple yang luar biasa ke dalam suatu layanan yang mudah. Dan dari setiap anggota keluarga kita akan dapat mengakses pribadi ke setiap layanan di seluruh perangkat yang telah kita pakai. Nah, selain itu juga ada Wattpad. Nah, aplikasi ini merupakan layanan situs web dan aplikasi telepon pintar dan memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membaca ataupun mengirimkan karya dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel, dan juga puisi. Dan yang terakhir adalah Apple Music. Apple Music ini adalah layanan musik streaming yang bebas iklan yang memungkinkan kita untuk mendengarkan semua lagu yang kita inginkan. Ya, selanjutnya aspek organisasi manajemen. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari startup Go Legal yang kelompok kami. CEO-nya yaitu Irfan Koirul Anam, CTO-nya adalah Muhammad Sofikar Soraji, ada juga COO-nya Satria Mahdi, CFO saya sendiri, dan yang terakhir CMO Albertina Suarlia. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan dari bisnis Go Legal ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran pengeluaran. Berikut terdapat tabel tentang daftar harga subscription dari bisnis kami, yaitu untuk yang pertama yaitu Netflix sebesar 58.000 per bulan, Spotify sebesar 22.380 per bulan, YouTube sebesar 30.000 per bulan, Microsoft 37.500 per bulan, Disney Plus 130.000 per tahun, Canva 34.000 per bulan, Apple One 41.500 per bulan, Wattpad 31.500 per bulan, Gramedia 54.500 per bulan, dan Apple Music 25.000 per bulan. Biaya-biaya ini sudah termasuk keuntungan kita, keuntungan yang kita ambil yaitu sebesar 5.000. Oke, yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengeluaran untuk biaya alat, bahan, dan operasional. Berikut di sini ditampilkan yaitu untuk harga personal komputer, kita membutuhkan satu buah yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dan yang selanjutnya yaitu bahan. Di sini kita terdapat dua bahan yang kita butuhkan yaitu website dan jasa customer service. Untuk pembuatan website di sini kita membutuhkan biaya sebesar 1 juta. Dan untuk jasa customer service sendiri karena kita yang melayani jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk total bahan yaitu sebesar 1 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu operasional. Untuk operasional sendiri yaitu untuk pengeluaran internet bulanan yaitu sebesar 300.000. Jadi untuk total pengeluaran dari biaya alat, bahan, dan operasional yaitu sebesar 7.300.000 rupiah. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penjualan. Analisis penjualan ini terdiri dari perhitungan laba bersih dan perkiraan penjualan.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba bersih. Yang pertama untuk total alat, yang seperti yang sudah dijelaskan, yaitu sebesar 6 juta, untuk total bahannya sebesar 1 juta, dan untuk total operasional sebesar 300.000. Jadi untuk total cost yang dikeluarkan untuk biaya-biaya tersebut yaitu sebesar Rp7.300.000. Yang berikutnya untuk total revenue. Di sini saya akan mengasumsikan penjualan pada bulan pertama untuk bisnis kami Go Legal ini. Yang pertama yaitu Netflix. Netflix di sini untuk harga bahan bakunya atau kita belinya dari provider yaitu sebesar 53.000 dengan keuntungan 5.000 yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu kita mengambil untung sebesar 5.000 dengan harga 58.000. Dan untuk di sini Netflix paling banyak untuk penjualan karena seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, pada pandemi ini para mahasiswa gabut ya kan, kemudian ingin menonton sesuatu tapi tidak tahu mau nonton apa, jadi kita arahkan ke Netflix ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada total biaya bahan baku. Untuk penjualan di sini untuk perkiraan yaitu 200, jadi kita kalikan 200 dikali 53.000 yaitu sebesar 10.600.000. Dan untuk total biaya penjualan karena harga jual yang kita patok tadi 58.000, jadi 200 dikali 58.000 yaitu sebesar 11.600.000. Jadi untuk pendapatan yaitu total biaya penjualan dikurangi total biaya bahan baku yaitu sebesar 1 juta. Yang selanjutnya ada Spotify. Nah, di sini untuk Spotify, YouTube, Microsoft, Disney Plus, Canva, Apple One, Wattpad, Gramedia, Apple Music, yaitu kita kira-kira untuk penjualan yaitu sebesar 50.000. 50. Jadi di sini sama seperti tadi, kita hitung total biaya bahan baku dan total biaya penjualan. Kemudian kita akan mencari pendapatan yaitu total biaya penjualan dikurangi total biaya bahan baku yang dijelaskan di tabel berikut ini. Oke, setelah kita melihat tabel ini, kita menemukan bahwa terdapat 650 total subscription untuk perkiraan di bulan ini. Yang selanjutnya kita mendapatkan perkiraan terjual dari subscription ini yaitu sebesar 650 subscription untuk semua software atau platform yang akan kami jual. Dan untuk total biaya bahan baku untuk semua pengeluaran yang sudah diperkirakan yaitu sebesar 28.669.000. Dan yang selanjutnya untuk total biaya penjualan yaitu sebesar Rp31.919.000. Dan pendapatan di sini yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, total biaya penjualan dikurangi total biaya bahan baku yaitu sebesar Rp3.250.000. Oke, di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan laba bersih. Laba bersih yaitu total pendapatan dikurangi operasional. Karena operasional di sini kita asumsikan sebesar 100.000-nya per bulan untuk masalah maintenance dan lain-lain, yaitu laba bersih 3.250.000 dikurangi 100.000. Dan kita dapat laba bersih sebesar Rp3.150.000. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan bisnis kami. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Persiapan di sini terdapat 4 macam tahap, yaitu yang pertama perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yaitu dimulai pada minggu ke-1. Yang kedua yaitu pembuatan eksum. Pembuatan eksum juga dilaksanakan pada minggu ke-1. Yang ketiga yaitu survei pasar.
Dan survei harga subscription juga sama dilakukan pada minggu ke-1. Yang kedua yaitu persiapan peralatan atau investasi. Nah, di sini juga sama karena sebelumnya sudah dibuat eksum dan perencanaan bisnis, kita tahu berapa investasi yang harus kita keluarkan. Jadi di sini dilakukan pada minggu ke-1. Yang selanjutnya yaitu pembelian bahan. Untuk pembelian bahan di sini karena sebelumnya sudah dihitung untuk total investasi, jadi untuk pembelian bahan dilakukan pada minggu kedua. Yang selanjutnya yaitu persiapan operasi. Persiapan operasi di sini untuk pelaksanaan bisnis kita sebelum menjalankannya, yaitu dilakukan pada minggu kedua dan ketiga. Dan yang selanjutnya yaitu untuk pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha sini pasti pada setiap minggunya kita akan melaksanakannya, dan di sini kita ada laporan bulanan. Laporan bulanan ini dilakukan setelah pengelolaan usaha 1 minggu. 1 minggu setelahnya, setelah bisnis kami luncur, yaitu minggu kedua dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu laporan akhir kegiatan. Jadi di sini untuk setiap 12 bulan dari setiap tahun kita akan mengadakan laporan yaitu pada bulan ke-11 dan 12. Dan yang terakhir yaitu untuk pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis ini juga dilakukan sama untuk bulannya, yaitu sekitar bulan 11 dan 12 pada tahun yang sama. Oke, yang terakhir kita akan bahas untuk penutup dari bisnis ini, yaitu dalam mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Dan di sini, GoLegal merupakan platform yang memberikan layanan berlangganan bersama atau sharing subscription dan patungan dengan pengguna lain untuk mendapatkan layanan premium. Platform akan mengumpulkan user yang berminat untuk subscription beberapa layanan multimedia untuk berlangganan bersama. Tidak hanya menjual, tetapi akan membuka partner bisnis untuk orang lain. Akun yang disediakan dalam platform GoLegal antara lain yaitu yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Netflix, Spotify, YouTube, Microsoft 365, Canva, Disney+, Apple One, Wattpad, Apple Music, dan Gramedia. Keberhasilan suatu usaha tidak terlepas dari strategi pemasaran yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan usaha kami. Baik, selanjutnya adalah tabel proyeksi keuntungan untuk periode 1 tahun berjalan. Di samping kanan saya, ini kami proyeksikan selama 1 tahun atau 12 bulan dengan total penjualan yaitu flat sama seperti bulan yang pertama. Ini hanya gambaran kasar. Untuk lebih realnya nanti ini tuh bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit, tetapi peluangnya itu lebih ke banyaknya. Karena apa? Karena rata-rata pembelian pada bulan ke-1 itu tuh sekurang lebih 25% pasti mereka akan melanjutkan langganan mereka untuk bulan kedua dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini pada bulan ke-1 itu ada total pendapatan bersih yaitu 3.250.000. Kemudian dikurangi dengan biaya operasional menjadi laba bersihnya 3.150.000. Dari total modal yang kita asumsikan pada awal tadi ada 7 juta, akan balik modal perusahaan ini akan balik modal pada bulan ketiga dengan balik modal yang pertama kali ada yaitu 2.450.000. Pada 1 tahun berjalan nilai keuntungan nilai bukunya mencapai 30.800.000. Demikian pemaparan dari bisnis plan kami dan kami ucapkan Terima kasih.